Orang kaya udah banyak duitnya tapi kok nggak tenang. Kita bisa menciptakan kebahagiaan dengan kita memiliki uang. Perlu diketahui ya bahwa kaya secara materi dengan secara batin itu berbeda. Ketika Anda sudah memformat jiwa Anda dalam kondisi batin yang kaya seperti ini, maka finansial atau materinya itu akan mudah untuk Anda raih. Kenapa sukses atau tujuan sukses itu harus dengan alasan menunjukkan kepada orang lain, oh enak ya Gusnya tinggal duduk ngomong dapat duit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten dalam ruangan edisi indoor. Kenapa di dalam ruangan? Karena di luar panas banget. Ini pagi saya buat kontennya, buat videonya, karena tiba-tiba muncul di pikiran saya coba ketik materinya, wah asik nih untuk kita bahas. Masih seputar finansial. Selamat datang di channel Gus Baraja. Bersama saya di sini Bagus Baraja. Jangan lupa teman-teman, untuk atau yang khusus baru nongkrong, baru masuk di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bantu channel ini terus berkembang jadi 1 juta subscriber. Makin banyak yang subscribe, kemudian yang nonton, makin semangat kita mengedukasi teman-teman lewat video-video seperti ini ya. Dan yang kedua, jangan lupa jika Anda ingin mendapatkan materi-materi yang eksklusif masih via YouTube berlangganan, silakan klik join atau gabung, akan Anda dapatkan video-video eksklusif dari saya ya. Dan itu tidak bisa ditonton secara umum. Jadi kali ini saya ingin bahas tentang kegelisahan orang kaya. Udah kaya kok gelisah. Dulu miskin gelisah, setelah kaya kok gelisah. Nah, jangan sampai Anda ketika nanti Allah mudahkan rezekinya masuk kategori kaya walaupun bukan kaya raya, masuk kategori kaya dengan segala kemudahannya tetapi hatinya masih merasa kosong. Hatinya masih merasa tidak tenang, hatinya masih merasa hampa gitu ya. Tuh banyak loh akhir-akhir ini peserta privat beberapa bulan yang lalu juga sampai dibela-belain datang ke Batu, datang ke rumah. Itu bukan orang nggak punya, rezekinya mah bagus banget, tapi kenapa dia merasakan kok saya seperti kosong Gus ya, kok saya seperti gelisah ya, kok saya seperti juga tidak merasakan ketenangan, apa yang salah ya? Jawaban saya akan saya bahas di sini nih. Dulu saya juga pernah bahas, ada salah satu peserta saya yang miliarder kaya tapi kosong hatinya. Jawabannya sama seperti yang saya sampaikan di sini ya. Jadi banyak orang, masih banyak orang sebenarnya, masih ada sebagian di antara Anda mungkin yang berpikir bahwa saat kita kaya, kita akan otomatis bahagia. Sebenarnya bahagia itu tidak bisa distandarkan dengan apapun. Walaupun harus saya akui, kita bisa menciptakan kebahagiaan dengan kita memiliki uang. Kita bisa menciptakan kebahagiaan, ya minimal lah membeli sesuatu yang kita inginkan, kesenangan kita. Kemudian kebahagiaan kita yang sifatnya harus kita beli. Kalau kita punya banyak uang, kita bisa bahagia sebenarnya ya. Tetapi sejatinya bahagia itu tidak datang dari situ. Kenapa itu bisa terjadi? Kegelisahan itu kenapa bisa datang? Karena ada batin yang belum pas, ada batin yang masih belum sinkron, ada batin yang belum tenang. Ada sesuatu yang masih belum selesai dengan dirinya. Kita akan bahas poin per poinnya. Rezeki itu bisa saja datang, tetapi tidak selalu menenangkan. Atau ketika Anda punya rezeki banyak, oleh Allah itu diberikan kelimpahan, tetapi masih merasa tidak tenang. Banyak loh orang-orang seperti itu ya. Dan kebanyakan mereka mencari kebahagiaan itu di luar. Nah, apa yang ingin saya bahas di sini mengenai internalnya kita, bagian terdalam dari diri kita. Perlu diketahui ya bahwa kaya secara materi dengan secara batin itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Kaya secara lahiriah, kaya secara materi itu bisa dihitung. Tetapi kaya secara batin tuh nggak bisa pakai hitungan, tapi pakai perasaan. Nah, mau tahu ciri-cirinya orang yang kaya secara batin itu seperti apa? Orang kaya secara batin itu adalah dalam kondisi apapun. Tidak hanya yang baik, tetapi juga menurut sudut pandang kita tidak baik keadaannya, dia masih tetap atau mampu mempertahankan perasaan syukurnya. Tapi ya pernah saya jelaskan bahwa syukur itu dibagi dalam dua hal, dalam dua pilar. Yang pertama, syukur ketika datang sebuah masalah. Caranya dengan menerima. Ketika datang sesuatu yang positif, yang baik, maka bersyukurnya dengan cara berterima kasih. Nah, orang yang kaya secara batin itu, kondisi seperti apapun dia oke. Dia aman,
dia nggak ada masalah, dia tentram, walaupun masalahnya sebenarnya ada, tapi bagi hatinya bukanlah sebuah masalah, sehingga dia mampu atau bisa tetap mempertahankan rasa syukurnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak pernah khawatir, tidak takut kehilangan. Nah, ini dari kita kalau masih punya atau mempunyai rasa takut kehilangan akan sesuatu, itu berarti belum kaya secara mental, belum kaya secara batin. Jadi ciri kedua orang yang sudah kaya secara batiniahnya, anggaplah kaya mental gitu ya, itu adalah tidak pernah khawatir dan tidak takut akan yang namanya kehilangan. Nanti Anda bisa cek Anda berada di mana nih. Ini juga menjadi sarana untuk menarik keberlimpahan. Dengan beberapa poin nanti yang saya jelaskan, Anda bisa remove hal-hal yang tidak selaras, tidak sama seperti apa yang saya jelaskan, sehingga Anda nanti bisa menjadi manusia yang lebih berlimpah lagi. Ajaib ini. Ini kalau Anda mampu memposisikan diri seperti yang saya jelaskan sampai selesai nanti, hidup Anda akan ajaib dengan sendirinya. Ini bisa dilahirkan tanpa harus kaya secara materi terlebih dahulu. Kaya batin itu justru yang utama. Gitu. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tidak iri pada pencapaian orang lain. Coba Anda cek. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda punya pikiran, oh enak ya Gusnya tinggal duduk ngomong dapat duit gitu ya. Kali aja nih ada orang yang berpikir begitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang masih dilihat dari gambaran kalimatnya masih bermasalah dengan batinnya, masih nggak nyaman dengan pencapaian seseorang. Jadi sebenarnya orang hidup itu ya sawang sinawang sebenarnya. Sawang sinawang itu maksudnya kalau dari sisi luar semuanya enak, tapi ketika kita menjalani hidup yang sama seperti yang kita nilai enak itu, orang lain itu, ya ternyata nggak enak-enak banget. Yang namanya orang hidup itu pasti problem itu pasti ada. Balik lagi bagaimana cara menyikapinya. Ya, jadi yang ketiga adalah tidak iri pada pencapaian orang lain. Yang keempat adalah bisa menikmati hidup tanpa tekanan dari luar. Sekalipun ada tekanan dari luar, dia nggak merasa tertekan. Bisa ditangkap ya. Jadi hidup itu dia tahu persis hidup itu tujuannya untuk dinikmati. Semua yang kita dapatkan ini adalah fasilitas dari Allah. Itu ciri-cirinya, saya kasih 4 saja ciri-ciri orang yang kaya secara batiniah itu seperti apa. Ketika Anda sudah memformat jiwa Anda dalam kondisi batin yang kaya seperti ini, maka finansial atau materinya itu akan mudah untuk Anda raih. Karena saya masih sangat percaya, dan Anda pun sebenarnya batin Anda percaya bahwa rezeki itu bukan bab kerjaan, bukan bab bisnis. Kemudian yang berikutnya, penyebabnya orang kaya tapi tidak tenang itu apa? Penyebabnya yang paling mendasar. Tadi saya jelaskan definisi kaya batin dengan kaya lahiriah atau materi itu berbeda. Sekarang kita bahas tentang penyebab banyak orang nggak tenang meski sudah kaya, atau penyebabnya orang kaya tapi masih tetap nggak nemuin ketenangan. Itu sebabnya apa? Saya akan berikan 4 di sini, simak baik-baik. Yang pertama adalah karena masih memiliki luka batin yang belum sembuh. Kalau kita bicara tentang finansial, sepertinya dulu ketika dia dalam tanda kutip ya miskin, dia pernah dihina, direndahkan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang tersayang karena sebab kemiskinannya. Dan itu masih membekas dalam perasaannya. Ketika sudah kaya dengan membawa bekas kekecewaan itu, maka alhasil hidupnya tidak akan tenang. Akhirnya sibuk untuk menyerahkan kehidupannya hanya untuk harta. Sehingga disinilah masuk pada diperbudak oleh dunia. Itulah kenapa kalau misalkan Anda memutuskan saya mau belajar ilmu ini, tapi masih dihantui rasa khawatir ketika nanti saya kaya, saya A, B, dan C. Itulah pentingnya ketenangan batin di awal. Kaya secara mental itu penting banget. Ketika nanti benar-benar sudah Allah kayakan Anda tetap saja ya bisa tenang. Karena memang dari keadaan berkekurangan saja Anda masih bisa tenang. Nah, orang-orang yang motivasinya ingin kaya tetapi berangkatnya dari sebuah kekecewaan, maka tetap saja ketika kaya tidak akan menemukan ketenangan. Itu yang pertama, karena sebab adanya luka batin yang belum sembuh terkait tentang finansial. Yang kedua, penyebab orang kaya yang masih tidak tenang, orang kaya udah banyak duitnya tapi kok nggak tenang gitu ya. Coba teman-teman yang mungkin hari ini oleh Allah diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa tapi Anda tidak menemukan ketenangan, Anda boleh dengarkan ini deh ya. Kalau Anda masih bingung, kemudian Anda penasaran, ayo temui saya di Batu yuk. Ayo temui saya di Batu nanti ya. Yang kedua adalah ada ketakutan kehilangan yang berlebihan. Sempat hal ini juga ditanyakan
di konten ngaji Rasul kemarin. Ciri-ciri orang yang diperbudak dunia apa? Ciri-ciri orang yang diperbudak oleh harta apa? Ya, ini salah satunya. Takut kehilangan yang berlebihan. Karena dia merasa dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh penuh usaha untuk mendapatkan kekayaan itu. Jadi dia anggap bahwa harta itu adalah milik dia semata. Yang lain nggak boleh ikut campur. Akhirnya yang muncul adalah takut kehilangan. Kenapa kok takut kehilangan? Karena dia tahu betapa susahnya untuk dapat uang itu. Dapat kekayaan itu betapa susahnya. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan tenang. Nanti misalkan mau investasi udah takut kehilangan. Mau buka bisnis nanti takut gagal. Ya. Nah, orang-orang kaya seperti ini takut kehilangan itu banyak loh terjadi. Banyak dirasakan oleh orang-orang kaya maksudnya. Yang membuat Anda tidak tenang itu karena Anda masih merasa takut kehilangan sesuatu. Dan takut kehilangan itu pun tidak muncul tiba-tiba ya. Semua yang saya jelaskan ini ada hubungannya dengan masa lalu Anda. Semua yang saya jelaskan itu sebenarnya bicara tentang masa lalu. Betapa luar biasanya terhubungnya masa lalu itu ke masa sekarang dan nanti juga akan terhubung ke masa depan. Jadi kalau misal kita tidak selesai dengan diri kita di masa lalu kita, maka hari ini yang akan kita temuin adalah kegelisahan. Kalaupun Allah berikan kekayaan, sepertinya kegelisahan itu pun tetap akan menghantui Anda kalau Anda tidak beres dengan diri Anda sendiri. Yang ketiga, penyebab kenapa orang kaya tidak tenang. Udah kaya tapi nggak tenang. Ada niat yang belum bersih. Niat yang belum bersih itu maksudnya apa sih? Punya harta hanya untuk pamer. Pamer itu begini maksudnya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia punya sesuatu agar orang lain yang dulu menghinanya merasa malu melihat dia. Jadi dia kaya itu hanya ingin membuktikan sesuatu pada seseorang. Itu tidak benar-benar baik loh sebenarnya. Sebenarnya itu balas dendam menurut saya. Makanya ada kata-kata motivasi yang mengatakan balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan dirimu bisa sukses. Kenapa sukses? Tujuan sukses itu harus dengan alasan menunjukkan kepada orang lain. Sukses ya harusnya ditunjukkan kepada diri Anda bukan pada orang lain. Ya sukses diri Anda saja. Gitu ya. Karena ketika ada orang tidak suka kepada Anda berubah dari tidak baik menjadi baik sekalipun bagi dia tetap tidak baik. Jadi bagi orang yang benci kepada kita, seemas-emasnya kita tetap aja kotoran kita bagi mereka. Tapi bagi orang yang mencintai kita, ya tetap aja sehina-hinanya kita, dia tetap akan mencintai kita. Yang keempat, hilangnya Tuhan dalam hatinya. Kehilangan Allah dalam hatinya. Memutuskan hubungan atau konektivitasnya kepada Allah. Wah, jelas teman-teman. Jelas banget ya. Kita akan gelisah di situ. Jadi Anda yang hari ini merasa gelisah, coba cek bagaimana ibadahmu. Saya nggak ngomong ibadah tuh harus gimana-gimana, enggak. Zikirmu bagaimana? Zikir itu adalah ingat ke Allah. Jadi sholat itu adalah bentuk zikirnya kita. Bentuk rasa terima kasihnya kita itu berarti kita berzikir. Karena zikir itu bermakna ingat. Cara kita mengingat Allah itu adalah dengan cara salah satunya yang paling penting sampai dikatakan adalah as-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Gitu ya. Perbaiki sholatmu. Mohon maaf sholat saya juga nggak benar. Tapi tetap jaga sholatmu. Nah sekarang selanjutnya apa yang harus dibersihkan dalam batin kita? Yang pertama adalah rasa tidak layak memiliki ketenangan. Coba cek di batin kita itu sebenarnya ada perasaan merasa tidak layak untuk mendapatkan ketenangan. Merasa tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Boro-boro. Kalau sudah merasa tidak layak dapat kebahagiaan ya otomatis sebenarnya Anda merasa tidak layak untuk dapat kekayaan. Yang kedua adalah untuk sukses itu berat banget. Ada nggak ini di batinmu kata-kata seperti ini? Sukses itu adalah sesuatu hal yang sulit. Inilah yang harus dibersihkan sehingga Anda pun ketika sukses nanti tidak menemukan ketenangan. Karena ya tadi itu balik lagi ya, takut kehilangan ketika sukses nanti malah pikirannya hanya sibuk untuk menjaga kesuksesannya. Jadi apa yang harus dibersihkan yang kedua adalah karena kita masih memiliki atau adanya sebuah prinsip dalam hati bahwa sukses itu susah atau sulit atau berat. Nah itu yang harus dibersihkan di dalam batin Anda. Kemudian yang ketiga adalah dendam masa lalu terhadap orang yang pernah merendahkan. Ngapain juga dendam? Gini, bicara sukses itu bicara tentang masa depan. Jadi ketika Anda masih memiliki dendam, Anda sedang membuktikan bahwa diri Anda itu tidak benar-benar sayang terhadap diri Anda sendiri. Nah, itu penting itu. Kemudian yang terakhir adalah rasa bersalah karena pernah gagal. Even dulu Anda pernah gagal, kemudian merasa bersalah, kemudian sulit untuk move on, dan akhirnya berdampak atau mengotori batin Anda. Kalau sudah batin Anda kotor, sekaya apapun Anda, tenang itu tidak akan pernah datang. Ya,
Kesimpulannya di video kali ini, kalau kamu ingin hidup bahagia, kalau Anda ingin hidup bahagia, bukan hanya kaya, maka Anda harus selesai dulu dengan luka batin Anda. Menjadilah batin yang tenang, karena batin yang tenang itu menarik banyak keberlimpahan. Dari banyaknya keberlimpahan, hakikinya kebahagiaan itu mudah Anda dapatkan. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya mengajak Anda semuanya untuk menghadiri di event-event yang saya adakan, terutama yang dalam waktu dekat adalah event Jogja tanggal 22 Juni. Manfaatkan kesempatan ini, kita kopdar, temu jiwa di sana, nongkrong bersama saya, terapi bersama saya program ulang jiwa Anda menjadi manusia atau jiwa yang berlimpah. Terima kasih teman-teman, sehat selalu buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.